Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup? Bagaimana kabarnya anak-anak? Masih semangat? Bagus, masih semangat. Sebelumnya Pak Dwi presensi terlebih dahulu ya. Aisyah Fitri hadir. Alvino Romi hadir. Anasta Aziza Azkia latihan upacara. Azahra Bara pojokan Bara. Cahaya Putri depan sendiri. Davin Wahyu, Debbie Amelia, Devani, Elvano, Erina, Faris Alfarizi, Fitria Nur Hasanah, Fitria depan sendiri. Galar Dobrian, Gibran latihan upacara. Hafid Putra, Hanan Arkan, Johan Dito, Krishna, Latifa Sabea, Mistiana, Muhammad Dio. Oke, Zaidan, Mustika Prasasti, Nur Nabila, Priscila izin sakit atau apa? Priska Aulia, Rizky Maulana, Telaga Cahya belakang sendiri. Vito, baik. Ada beberapa siswa ya yang nggak ikut pembelajaran kali ini. Ada yang sakit, ada yang kegiatan futsal dan lain sebagainya. Oke. Kali ini kita akan belajar apa sih itu? Permintaan di dalam ekonomi. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah yang pertama, peserta didik itu mampu memahami dan mengetahui tentang permintaan di dalam ekonomi. Itu nanti permintaannya itu seperti apa. Yang kedua, peserta didik itu dapat melakukan analisis berkaitan dengan permintaan di dalam ekonomi. Yang ketiga adalah peserta didik nanti dapat mengetahui dan memahami tentang kurva permintaan di dalam ekonomi. Lalu apa pentingnya sih kita belajar tentang permintaan di dalam ekonomi? Ada yang nggak tahu nggak? Ada yang tahu? Belum ya? Oke. Pentingnya dalam kita belajar tentang permintaan ekonomi adalah kita itu mampu memiliki suatu wawasan yang nantinya itu kita bisa bijak dalam terutama mengelola keuangan. Karena kita nanti akan belajar banyak tentang ada permintaan potensial, permintaan efektif, dan lain sebagainya. Di sini anak-anak uang sakunya berapa rata-rata? 12.000. 50. Siapa yang 50? 20. 20 itu untuk berapa hari? Satu hari? 20.000 itu nanti ada tabungannya enggak? Enggak ada. Ada yang 10.000? 10.000 itu nanti ditabung enggak? Berapa nabungnya? Nah, enggak jajan 5.000. Di sini itu anak-anak pernah nggak sih minta sesuatu kepada orang tua, itu tapi nggak langsung dibelikan. Contohnya, sepatu, PS, terus laptop, terus
HP. Kalau HP mereknya apa yang diminta? iPhone nanti. iPhone Max Pro. Apa? Tapi dengan ketika minta nggak langsung diberikan itu, apakah anak-anak itu kayak berpikir kok aku nggak diberikan itu kenapa ya? Anak kecewa jelas. Apa? Pernah berpikir nggak? Kok nggak dibelikan gitu? Apa? Uangnya belum ada. Bagus. Jelas itu. Pertama uangnya belum ada. Yang kedua biasanya apa? Apa? Uangnya nggak cukup. Terus ada kepentingan-kepentingan lain yang dibutuhkan. Nah, itu nanti kita akan belajar juga. Itu berkaitan dengan permintaan potensial atau permintaan efektif. Saat ini mari kita masuk ke materi. Yang pertama, permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam hukum permintaan, harga menjadi penentu dalam naik turunnya. Ini maksudnya begini. Apabila suatu barang itu peminatnya itu banyak, maka harga akan cenderung naik. Ketika harga tersebut turun dari suatu barang, itu biasanya diakibatkan oleh apa? Yang sering kali. Apa? Bara tadi? Korupsi ya, Pak Dwi dengar loh tadi. Turun karena korupsi. Tahu nggak itu tadi? Barang kok bisa harganya turun? Ini untuk mengawali kita masuk ke dalam materi permintaan. Sepi karena nggak ada peminatnya. Nah, ketika barang itu nggak ada peminatnya, cenderung harga itu juga akan turun. Pak Dwi mau bercerita tentang ini. Dulu ada pernah dengar belum anak-anak kasus berkaitan dengan harga tanaman gelombang cinta yang naik dulu? Ada yang tahu? Oke, tak kasih tahu buat tambah wawasan. Itu juga berkaitan dengan permintaan. Tanaman gelombang cinta itu sekarang harganya berapa sih? Kalau di pasar rata-rata tanaman itu harganya berapa? 12.000, 20, 30.000. Nah, gelombang cinta itu harganya aslinya segitu. Nah, tetapi pada saat Pak Dwi dulu masih SD kelas 6, harga gelombang cinta itu bisa naik sampai berapa? Kalau pengen tahu. Coba tebak. 1 juta masih naik lagi. 2 juta masih naik lagi. Bahkan gelombang cinta itu dulu waktu Pak Dwi SD itu isunya itu bisa sampai naik 5 juta sampai 5 juta. Bayangkan dari harga 20.000 sampai 50.000 terus kemudian di up sampai 5 juta itu gimana? Nah, itu kenapa kok bisa naik itu loh? Kok bisa naik tiba-tiba bisa 5 juta? Banyak peminat, benar sekali. Banyak peminat dengan cara itu diolah, digodok sama para penjual-penjual tanaman gelombang cinta itu. Ngolahnya harga kalau pengen tahu gimana? Bisa naik sampai 5 juta. Jadi itu dulu itu setiap orang-orang yang memiliki tanaman gelombang cinta itu sebelum dinaikkan itu pada dibeli semua. Sehingga di pasaran itu jumlahnya itu sangat sedikit sekali. Kemudian barulah di branding sedemikian rupa untuk menaikkan harga. Dan endingnya apa? Masyarakat juga mau beli itu loh. Kok bisa gitu? Kalau misalnya anak-anak ada kasus seperti itu, mau mengikuti atau enggak? Mau ikut membeli atau enggak? Enggak, karena soalnya ini kita sudah belajar tentang permintaan. Jadi maksudnya bijak tadi di bagian awal itu adalah bijak ketika ada isu-isu kayak gitu loh. Jadi ketika ada harga tanaman yang tiba-tiba tren, itu jangan langsung tertarik, jangan langsung membeli. Itu apa memang benar-benar itu berkualitas atau enggak gitu loh. Kalau berkualitas it's okay, tapi kalau enggak berkualitas nanti jatuhnya apa? Rugi, bener.
Kemudian ada lagi, kalau ini anak-anak kira-kira tahu nggak ya kasus batu akik yang harganya naik? Siapa yang tahu? Pernah dengar kasus itu? Alvino Romi. Harganya itu gimana? Naiknya mahal kan? Bahkan sampai dulu itu batu akik itu dimasukkan ke barang primer. Gimana coba? Padahal barang primer itu adalah barang-barang golongan apa? Tersier, revisi. Kalau primer kan kebutuhan pokok. Kebutuhan tersier. Tersier itu ada yang masih ingat nggak? Apa itu? Contohnya barang-barang tersier itu. Motor, tetapi motor seperti BMW, Kawasaki itu masuk termasuk barang tersier. Di mana barang-barang tersier itu adalah suatu barang yang kita sebenarnya itu nggak perlu gitu loh. Tapi itu oleh beberapa masyarakat memang sengaja dibeli, digunakan untuk apa? Pamer. Ketika pamer, apa? Status sosialnya naik, gengsinya naik. Nah. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang jelas itu pertama harga barang. Kalau harga barang naik, itu kalau harga barangnya mahal, itu kualitas barangnya bagaimana, Faris? Berkualitas bagus. Azizah, ketika suatu barang itu harganya murah, maka kualitas barangnya itu bagaimana? Apa, Vino? Agak kurang atau bisa dipertanyakan. Harga barang itu sebenarnya terbentuk karena apa sih? Apa? Kualitas. Yang sudah dijelaskan tadi di sana ya, karena kualitas. Ya memang benar dari kualitas. Tetapi untuk meningkatkan kualitas itu dibutuhkan apa saja sih? Barang yang apa, Galardo? Yang baik, Pak. Barang yang baik. Untuk membuat suatu produk yang berkualitas baik, ya tentu pakai suatu bahan-bahan yang premium, yang berstandar nasional, bukan berstandar motor loh ya. Pak Dwi pengen bertanya ini, kualitas barang produk dari Tiongkok itu sama kualitas produk dari Jerman itu bagusan mana? Jerman. Kalau Jerman itu merek motor yang terkenal apa? BMW motor, BMW Motors. BMW motor juga, tapi ada motor yang sering buat ngetril itu loh. Apa? Warnanya oranye. KTM. Nah. Harga barang sudah, kualitas barang sudah. Kemudian besarnya pendapatan konsumen. Berkaitan besarnya pendapatan konsumen, ini Pak Dwi pengen bertanya sama si Davin. Ketika mendekati bulan puasa, orang tua Davin belanjanya banyak enggak? Belanjanya alasannya kok banyak, kenapa? Buat buka. Kalau dari segi keuangan, dapat yang namanya THR. Karena ketika bekerja di perusahaan atau di kantor manapun itu, ketika yang khususnya yang beragama Muslim itu nanti ada yang disebut sebagai THR. Nah, ini berpengaruh pada besarnya pendapatan konsumen. Jadi contohnya yang tak contohnya kepada Davin tadi, ketika bulan puasa itu kenapa kok harga naik itu loh? Harga naik ya karena pendapatan konsumen itu banyak. Jadi di dalam masyarakat itu banyak yang dapat THR, kemudian ada yang kalau yang punya tabungan memang disediakan untuk bulan Ramadan dan ketika Lebaran itu didudah. Nah, itu banyaknya uang yang berada di dalam masyarakat dan dikeluarkan. Dan itu akan mempengaruhi permintaan. Permintaannya itu bagaimana? Apa Azizah Putra? Permintaan pokok yang mesti naik ketika bulan puasa itu apa?
Apa? Beras. Beras jelas naik. Minyak goreng naik enggak? Naik. Telur, terus apa lagi ketika bulan puasa? Buah-buahan, terus ketupat. Ketupat itu yang mahal itu bungkusnya. Kalau isinya kan dari beras toh itu. Nah, kalau sekarang jumlah penduduk. Kalau berkaitan jumlah penduduk ini ada yang sering terjadi juga di Indonesia. Indonesia itu kok kenapa sih dari dulu sampai sekarang itu seringnya impor beras terus? Rizky. Kenapa kok di Indonesia itu seringkali impor beras terus? Dari dulu loh, bahkan sampai kemarin itu juga impor beras loh. Ada yang tahu kenapa? Banyak peminat yang tentunya itu loh. Nomor 4. Jumlah penduduk di mana jumlah penduduk di Indonesia itu sangat banyak. Tetapi untuk bagian suplai berasnya itu tidak ada yang menaungi di sektor itu loh. Indonesia kalau impor dari negara mana? Thailand untuk impor. Kemudian mana lagi? Mana? Yang kemarin tanding sepak bola sama Indonesia itu loh. Vietnam, bener. Nah, kemudian selera konsumen itu sendiri. Selera konsumen ini juga sama tadi yang tak contohkan tentang gelombang cinta tadi. Kalau dalam kasus gelombang cinta itu di branding. Jadi mereka itu bisa berbondong-bondong beli. Karena kenapa kok bisa berbondong-bondong? Yaitu dari selera konsumen itu sendiri diubah oleh pihak-pihak tertentu sehingga menganggap suatu gelombang cinta itu adalah tanaman gelombang cinta itu adalah suatu tanaman yang bernilai. Sehingga mereka itu mau mengeluarkan uang yang cukup banyak untuk membeli tanaman gelombang cinta. Nah, sekarang kita masuk ke permintaan efektif. Bara, duduknya jejek. Sangunya hari ini berapa? Sangunya hari ini berapa? Ditabung enggak? Berapa? 10.000. Tadi udah jajan apa? Popmi. Bayarnya cash atau kredit? Cash. Nah, itu yang dimaksud dengan permintaan efektif. Seperti yang dicontohkan sama Mas Bara ini. Mas Bara itu uang sakunya 20.000 untuk membeli apa Bara tadi? Katanya ayam geprek, popmi. Nah, itu kan bisa membeli. Itu yang dimaksud dengan permintaan efektif, di mana seseorang tersebut memiliki suatu sumber daya atau modal untuk mewujudkan keinginan untuk membeli suatu barang. Hanan, uang sakunya berapa? 10.000. Itu untuk berapa hari? 1 hari. Tadi udah beli apa saja? Jajannya? Masuk kerupuk 10.000? Kerupuk sama apa? Kerupuk, minuman. Nah, kerupuk sama minuman. Nah, menurut Hanan, dari kegiatan jajan tersebut itu bisa masuk ke dalam permintaan efektif enggak? Bisa, karena jawabannya Mas Hanan punya uang, punya sumber daya, uang 10.000 untuk membeli makanan. Itu yang dimaksud dengan permintaan efektif. Lanjut, yaitu permintaan potensial. Permintaan potensial ini adalah suatu bentuk permintaan. Yang tadi saya contohkan, yang pengen beli laptop tadi siapa? Namanya? Nah, Misti. Cita-citanya pengen beli laptop merek apa? Oh, pas kecil. Kalau sekarang udah dibeliin. Oh, rusak ya. Tapi dulu pernah belum dibelikan ya, uangnya nggak cukup. Nah, itulah yang dimaksud dengan permintaan potensial. Potensial maksudnya, kalau bahasa Inggrisnya. Jadi orang tuanya Misti itu punya uang, tetapi belum cukup. Tetapi masih mungkin membelikan Misti laptop. Dan akhirnya kenyataannya dibelikan
dibelikan laptop juga. Itu yang dimaksud dengan permintaan potensial. Tadi yang mau minta motor siapa? Azizah pengen punya motor apa? Wah kok ganti-ganti, yang dipingini dan belum dibelikan. Apa? Oh, Scoopy. Scoopy itu harga rata-ratanya berapa sih ya? Hampir 20 jutaan ya. Tetapi apabila dilihat dari Azizah, orang tuanya itu kan tak mesti menabung toh untuk mewujudkan, karena itu kan untuk apa besok? Kalau ketika setelah lulus SMP. Nah, bener kan? Nah, itu yang dimaksud dengan potensial. Azizah menginginkan motor Scoopy untuk besok SMA. Jadi biar nggak diantar-antar ya. Apakah itu mungkin bisa dibelikan? Jawabannya sangat mungkin sekali. Itulah yang disebut sebagai permintaan potensial juga. Krishna, kok gambar-gambar di meja kamu? Pernah meminta kepada orang tua tetapi belum dibelikan enggak? Jadi kalau minta terus dibelikan terus ya? Jadinya itu masuk tadi ke permintaan efektif ya. Ketika kecil dulu pengen apa gitu belum pernah dibelikan, yang akhirnya dibelikan? Enggak ada? Oh, jadi ini selalu keturutan nih, keturutan terus. Rangkaya. Galardo. Nah, tekoni. Karena berkaitan dengan permintaan potensial itu tak tanyain banyak gini karena apa? Sebenarnya tahu nggak sih anak tujuannya? Banyak yang tak tanyain berkaitan permintaan potensial. Halo, Johan Dito dan kawan-kawan. Karena apabila nanti minta sesuatu gitu ya, ketika minta sesuatu kepada orang tua dan nggak diberikan, itu jangan ngambek. Karena orang tua itu kemungkinan besar masih nabung atau ada kebutuhan-kebutuhan lainnya yang diprioritaskan. Galardo tadi apa? Pengen apa gitu, tapi belum dibelikan? Dibelikan terus? Oh, enggak dikasih? Gimana? Oh. Kemudian sekarang masuk kepada permintaan absolut. Permintaan absolut merupakan permintaan dari konsumen terhadap suatu barang, tetapi tidak disertai dengan kemampuan membeli. Kalau ini contohnya sangat jarang sekali, karena permintaan absolut itu tidak bisa diakses oleh setiap warga masyarakat. Contohnya gini, apakah masyarakat umum bisa membeli pesawat jet? Alasannya gimana Galardo kok bisa membeli pesawat jet? Ini serius loh ini? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Karena kenapa nggak bisa? Karena uangnya nggak cukup. Pertama uangnya nggak cukup, dan yang kedua itu berkaitan dengan perizinan. Karena yang boleh memiliki pesawat jet itu siapa sih? Apa? Militer, bener. Pesawat jet yang ngetren itu apa sih? Yang dulu buat perang dunia dari Amerika? Apa? F-16, benar sekali. Apakah Indonesia punya F-16? Punya. Nah, contohnya itu pesawat itu. Kan apabila masyarakat umum pengen membeli F-16, itu kan nggak bisa kan ya? Soalnya kenapa? Seperti tadi yang dikatakan oleh Faris. Karena F-16 itu hanya boleh dimiliki oleh pihak militer. Nah, misalnya masyarakat nanti bisa boleh beli F-16, terus nanti yang jadi pertanyaannya ini gini, nyervisnya gimana gitu loh. Bener kan? Nggak bisa kan? Kemudian berdasarkan jumlah konsumennya, permintaan itu dibagi menjadi dua, yaitu permintaan individual dan permintaan pasar. Bara, permintaan individual. Permintaan individual itu adalah suatu bentuk permintaan yang dilakukan oleh setiap individu untuk membeli barang atau menggunakan jasa tertentu. Pak Dwi pengen bertanya, Bara ketika pesen
Gojek itu masuk ke dalam permintaan individual atau permintaan pasar? Benar, permintaan individual. Kenapa? Karena pesen yang mesen bara sendiri. Juan Dito, Pak Dwi mau bertanya. Ketika Johan Dito membeli paketan internet untuk main Mobile Legends atau PUBG, itu masuk ke dalam kategori permintaan individual atau permintaan pasar? Permintaan individual karena untuk diri sendiri, dan tentunya yang pesen Johan Dito sendiri dan enggak bersama teman-temannya ya. Lanjut, yang kedua adalah permintaan pasar. Berkaitan dengan permintaan pasar ini, yang dimaksud itu seperti ini. Di pasar itu ada stok enggak sih mereka? Mereka nyetok enggak? Nyetok enggak? Pasar itu nyetok barang, di mana dari barang-barang tersebut ketika habis mereka itu gimana? Akan melakukan apa, Vito? Melakukan restock barang dengan cara membeli di tempat lain. Nah, itu yang dimaksud dengan permintaan pasar. Jadi dari kedua permintaan individual dan permintaan pasar ini, kita membedakannya itu dari sisi siapa yang melakukannya. Apabila dari pasar itu, maka masuk ke dalam kategori permintaan pasar. Sedangkan kalau individu itu masuk ke dalam kategori permintaan individual. Balik lagi tadi, berkaitan impor beras, itu masuk ke dalam kategori permintaan pasar atau kategori permintaan individual? Siapa tadi yang menjawab permintaan pasar? Elvano. Kenapa kok menjadi permintaan pasar? Buat masyarakat yang membeli dari masyarakatnya, dan yang mencari stoknya itu dari yang melakukan impor itu dari pihak negara. Nah, negara itu bekerja sama dengan pasar-pasar, itu mereka mencari jaringan, link, kemudian melakukan yang disebut sebagai impor. Pada kasus ini adalah kasus impor beras. Nah, sekarang kurva permintaan. Masih ada yang ingat nggak ini kurva permintaan? Masih? Syaratnya membuat kurva permintaan itu harus ada apa sih? Ada yang disebut sebagai garis. Ini garis apa? Kalau matematika, garis apa ini? Garis apa, Vito? X dan garis Y. Di mana di dalam ekonomi X itu adalah berkaitan dengan kurva permintaan itu adalah jumlah barang. Y itu singkatan dari apa? Bahasa Inggrisnya jumlah barang apa? Quantity, benar sekali Vito. Kalau harga, bahasa Inggrisnya apa? Price. Nah, yang atas ini price atau harga. Terus nulisnya gimana jumlah harga barangnya? Dari besar dulu atau dari kecil dulu ini? Dari kecil dulu, kemudian mengarah ke yang besar dan syaratnya harus urut. Putra Romi, Pak Dwi tanya, di bagian yang tak celorot ini, merah-merah ini, bacanya gimana? Nah, ini, yang sini nih loh. Benar, 10 barang harganya 8.000. Kemudian, Putra, tak cariin. Ini, kalau yang ini, bacanya gimana? 40 barang harganya 9.000. Sekarang barang-barang ya. Kalau yang tak tunjuk ini Pak Dwi ini bacanya gimana? Ayo bareng-bareng. 10 barang harganya 11.000. 11.000 atau 12.000, ayo.
12. Lagi, ayo, lagi. Ini, ayo jumlah barang, ayo 30 harganya 10.000, benar. Berkaitan dengan materi ini, ada yang ingin ditanyakan enggak? Ada yang ingin ditanyakan enggak berkaitan dengan materi ini? Pertanyaannya ini, Pak Dwi pengen bertanya, soalnya nggak ada yang bertanya. Permintaan individual tadi apa sih? Permintaan individual. Permintaan apa, Juan Dito? Yaitu permintaan untuk kebutuhan sendiri. Rizky, permintaan efektif itu tadi apa? Permintaan efektif. Tadi sudah dicontohkan ini loh. Permintaan efektif. Soalnya kan tadi nggak tanya toh, permintaan efektif itu apa? Ada yang tahu permintaan efektif? Permintaan efektif itu adalah suatu permintaan di mana seseorang tersebut itu memiliki sumber daya sehingga bisa melakukan pembelian suatu barang atau membeli suatu jasa. Sekarang kita masuk ke dalam tugas kelompok. Yang pertama Aisyah Fitri mana? Aisyah Fitri, terus Latifah Sabea, kemudian Debbie Amelia, sama Mustika Prasasti. Mana? Nah, ayo duduknya jadi satu sama hadap-hadapan. Ayo depan belakang gitu. Nah, kemudian yang kedua Erina, Priscilla, Azhara, Devani. Yuk satu kelompok hadap-hadapan. Ayo. Kemudian Putra, Hanan Arkan mana? Krishna, Galardo. Ayo satu kelompok duduknya. Monggo di mana? Selanjutnya Askia, Cahaya Putri, Aziza, Priska. Nah, duduk satu kelompok, ayo. Ayo Galardo duduknya di mana? Satu kelompok. Ya. Ayo langsung duduk satu kelompok. Ayo Aziza juga. Oke. Ayo Galardo.
Selanjutnya kelompoknya ada Faris, Dio, Romi, Rizky. Kemudian Anasta, Davin, Bara. Mistiana, Telaga, Nur Nabila, Fitria. Selanjutnya kelompoknya ada Elvano, Joandito, Vito, Zaidan. Nah, ini LK-nya tak bagi ya. Ini LK. Ayo. Ayo silakan. Di situ sudah ada prosedurnya ya, tinggal dikerjakan. Kasih nama. Di garis atau dilingkari boleh.
Kalau yang nggak berangkat nggak ditulis. Ya. Ayo dikerjakan ya. Ngerjainnya jangan gaduh.
Ada kata-katanya jumlahnya ada 12. Kata-katanya jumlahnya ada 12. Kurang satu, ayo dicari. Sudah dapat berapa? 10. Ditandai loh ini. Nah. Sudah dapat berapa? Sudah 12. Nah, sekarang lanjut mencocokkan itu. Jangan gitu, nggak boleh. Udah dapat semua? Itu? Gimana? Udah dapat semua? Selanjutnya ditulis. Nah. Apa ini? Menulis yang tadi. Yang tadi ditandai. Ya, aku cek nulis. Dan ini. Udah bebas. Dan narik. Ayo, nah ditulis. Yang belakangnya bisa nggak mau tahu. Kamu jangan depan tadi. Iya, nggak boleh kayak gitu loh. Bagi tugas antar kelompok. Terus itu masih banyak ada terserah ya belakang lupa. Ayo, udah dapat berapa? Udah dapat 12. Bagus. Sekarang ditulis. Ditulis nggak Pak ini Pak? Satu kelompok. Mau satu kelompok ya ditulis. Nah. Kalau satu kelompok ditulis. Hah? Baru masuk ditulis kan masih ada tugas belakang ya. Kamu yang ngerjain dong. Ini masih ada. Nanti gentenan, nggak boleh kayak gitu. Bagi tugas dong. Ini ngata-ngatain aku tapi nggak suruh ngerjain ya Pak. Udah dapat berapa? Satunya susah Pak. Mana? Kok belum ditandai? Oh, boleh, diorek-orek boleh. Dikasih garis, dicoret itu boleh. Nanti ketika sudah digarisi semua, nanti yang belum ketemu nanti dapat itu. Ayo, sudah dapat berapa? Sudah Pak. 12. Sudah ditulis? Belum. Nah, ditulis. Tadi ngerjainnya bareng-bareng atau sendiri nih? Masih ada tugas yang belakangnya. Cepet. Udah sampai situ. Ya. Permintaan individual sama permintaan pasar. Ayo dicocokin, udah sampai mana? Ada barang, oke. Sama-sama ada kata sama itu loh. Bahwa Senin tanggal 3 Juni 2024 diadakan upacara pendirian di mohon untuk ayo kerjain. Ini punya siapa dimasukin? Permintaan efektif itu Permintaan efektif loh, tadi tak jelasin loh.
Koyo koyo ya efektif. Panggil Aisyah. Iya, gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, itu sesuai dengan pendapatnya saja. Jadi kalau kita punya pikiran, kenapa ya kok Indonesia ini selalu impor beras? Nah, nanti saya muncul ide-idenya ditulis di sini saja. Boleh. Terus nanti bisa ditambahi lagi apa gitu. Ada lagi nggak yang ditanyain? Cukup? Nah, ya. Rizky temannya dibantuin ini loh. Tinggal garis-garis. Niknya ini. Kalau ada dua kita satu Nah. minta buat 2 juta. Konten kreator ya. Ayo dikerjain. Paling banyak baik. Romi, ayo ditulis. Jangan kayak gitu kamu. Sendiri. Ayo ditulis. Gibran tulis. Nah, Nomor 5. GIBRAN. Ayo GIBRAN. Nah, itu kan ada 4 lengkap. Ini enggak mampu. Udah, oke. Lanjutkan. Udah ketemu? Udah sampai mana? Ini kok kata-katanya permintaan kita, Pak. Oh, kata dia nggak usah minta-minta, Pak. Permintaan. Karena kita belajar tentang materi permintaan. Kalau permintaan kok Permintaan. Ya kan ada nanti permintaan. Ini kan permintaan pasar. Nah, ini permintaan Pak ya, memang permintaan. Karena memang ada itu jawabannya. Ayo dikerjain. Ayo dikerjain, ayo. Tapi aku nulis tadi Mbak yang ini. Ayo. Ayo dikerjain. Ayo didiskusikan ini. Diskusi gue nulis. Ayo diskusi. Ayo, garap. Parah. Apa itu? Ya tadi mikir. Kayak dia mikir gue nulis. Ya yo mikir saya. Berdasarkan nilai kenapa di pahala loh. Nah, itu yang tak jelaskan Pak Dwi. Karena apa? Jadi dari idenya nanti, idenya apa? Kalau ada Indonesia selalu impor beras. Nah, itu boleh ditulis, bisa jawaban. Ayo ditulis. Kurangnya SDM. Ayo ditulis. Tadi apa? Elvano? Kurangnya jumlah petani. Kurangnya jumlah petani. Berdasarkan kurangnya jumlah petani. Petani tidak mau kerja. Betul loh. Akeh sing ra gelem dadi petani dari pekerjaannya. Ditulis dulu. Apa itu? Jumlah petani. Nah, itu kan dari idenya Elvano. Kalau idenya Jojo, kenapa kok Indonesia itu sering melakukan impor? Nah, sering minta beras. Hah? Minta beras. Minta Ya, beras. Beli ya. Beli beras. Cara lain. Ah, intinya kalau impor, kenapa idenya? Kalau dari Jojo? Karena kualitas beras negara lain lebih baik. Benar, bisa ditulis. Itu apa? Kenapa kok Indonesia itu sering melakukan impor beras?
Iya, gimana? Paling efektif itu tuh kamu tuh sini dulu ya. Lihat guys, permintaan efektif dulu. Nggak boleh gelut. Ambil Pak. Ayo, di kerjaan bareng-bareng kasih. Sini. Aziza. Permintaan efektif tuh. Tak contohkan tadi. Yang Ya kayak anak sekarang. Yang itu. Mana makanya? YouTube kan apa? efektif itu yang Permintaan efektif. Untuk kegiatan Jumatan kegiatan di rumah masing-masing. ini berarti Pak. Ini harga barang, terus ini yang efektif karena ini membeli makanan dan minuman di kantin itu kan jelas bisa terbeli. Oh, itu adanya. Iya, permintaan ini. Permintaan ini. Gimana, sudah muncul belum idenya tadi? Itu kan udah Elvano. Karena Apa lagi? orang-orang banyak yang nggak mau jadi petani. Banyak, tulis bener-bener. Tulis. Ditulis. Karena masyarakat sudah tidak banyak yang ingin menjadi petani. Oke, segitu cukup. Kamu ya. Ayo, gimana? Ada yang ditanyakan? Mana? Kakak kasih pertanyaan. Boleh. Jawabannya Pak. Tak jawab, tapi penjelasan. Yang mana? Ya, ini. Jelaskan Pak. Ini salah 4. Salah satu aja ya. Berkaitan permintaan barang, permintaan efektif. Permintaan efektif itu permintaan yang jelas-jelas sudah bisa dilakukan dan bisa dibeli. Betul. Makan lah. Kita tunjuknya baru ini. Ya ini Pak. Terus Pak. Kurva sama yang ada kata-kata kurvanya. Kan kurva itu berkaitan dengan garis. Nah, ya. Sip. Ini berkaitan dengan idenya dari satu kelompok. Jadi misalnya bebas. Jadi gini, ketika Indonesia itu melakukan impor beras, itu kenapa sih? Jadi ketika ada ide yang berkaitan dengan impor, nanti bisa langsung ditulis di sini. Kenapa? Tak kasih pertanyaan. Misalnya gini, Indonesia itu sekarang jumlah penduduknya itu lebih suka bekerja pada sektor apa sih? Apakah masih banyak yang ingin di bagian pertanian? Tidak. Nah, itu salah satu contohnya. Itu salah satu contohnya. Berarti Ya, Pak. Berkaitan dengan beras. Nah, kan ini ide. Gitu. Ditulis dulu tadi. Ini kalau nggak cukup gimana? Nggak cukup, tetap cukup, nulisnya dikecil-kecilin aja. Misalnya nih 8.000, nulisnya gimana? 8 RB. Nah, gitu. 8 RB. Masyarakat Indonesia namanya juga Pak Dwi. sudah banyak corek aja banyak yang bekerja Perkantoran bukan sih Pak? bener di wilayah perkantoran. Nah, udah selesai sampai kurvanya juga sudah. Coba lihat kurvanya. Ini benar harga barang, benar pendapatan konsumen, benar kurva permintaan, benar permintaan efektif, benar. Oke. Ini dari kecil, angka kecil ke angka besar garisnya. Ini kurang sedikit garis panah. Yang ini panah kecil kayak gini loh.
Yang ini di panah aja cilik kecil. Ya di panah. Nah, gitu. Tapi lurus sama garisnya itu. Nah. Nah, gitu. Ini yang membedakan kurva permintaan sama penawaran ini ininya. Kalau kurva penawaran ini nanti ke sini. Nah, ini permintaan. Oke, bagus ini udah selesai ini. Sudah semua tertulis jumlah penduduk. Oke, sip. Nunggu tempat lain nih. Gimana? Ini Pak, kalau memberikan penjelasan. Karena penduduk di Indonesia ditulis bisa. Nanti tak sambung. Kan itu sesuai ide, karena itu ide itu berkaitan dengan keautentikan, keaslian itu loh. Selalu butuh tetapi jumlah beras yang ada di Indonesia titik-titik benar sangat sedikit. Yeah. Gimana? Kan ini ada keterangannya. Yang kotak. Oh, tadi tak tanyain itu loh. Nah, benar. Nih, dikasih titik dulu. Pertama ini tak tanya. Jumlah yang diminta itu 10, kemudian harganya 12.000. Kasih titik dulu, di titik dulu. Nah, yang kandung titiknya. Kemudian ada ini jumlah barang yang diminta 20, 10. Nah, itu tinggal di titik-titik. Gimana? Bener, tinggal kasih garisnya gimana? Garisnya. Ini masih garisnya. Nah, ayo. Kapan? Udah belum? Bentar, Pak, ini. Oke. Gara, ayo dikerjain. Gara apa? Udah selesai. Kurvanya? Kurvanya kok buatnya gini ya. Ini buatnya gimana tadi Pak Dwi jelasin nih. Oh iya. Dari angka terkecil diganti dulu. Ini nek tok ganti angka terkecil langsung bener lagi nanti. Ya. Nanti tunggu duduk dulu sama dicek-cek. Tak cek dulu. Ini masih ada kurang sidik. Apa? Nek pengen ngerti? Pengen tahu? Tanda panah kecil itu yang membedakan antara garis. Soalnya kalau masih lurus ini belum jelas garisnya ke arah atas atau ke arah bawah. Nah, ini kasih garis kecil sini, tanda panah. Sudah semua? Kurvanya juga sudah. R. Enggak. Itu apa? Siapa ini yang ngerjain? Aku. Ini tadi Pak Duin jelasannya gimana? Bawah ini dulu. Iya, Kak. Kamu ini nggak bisa ini. Garisnya belum. Ini. Kurang dikit aja. Dia apa? Nah. Makan. Sip. Izin ke toilet boleh? Azizah gimana? Ini loh Pak. Pak ini kayak di sana tadi ya. Iya, sama. Dari tadi berapa itu di bensin pun nggak mau. Tuh, tadi kayak tadi ya rapi ada garisnya. Ya, habis ini nanti ketika pulang. Nanti setelah ini selesai, kemudian ini nanti ada beberapa yang membacakan dari soal-soal ini sama jawabannya. Tapi ini ditunggu teman-temannya selesai dulu.
Ayo dikerjain ya. Udah paham toh? Tinggal garis-garisin aja toh. Ya digaris apa miring dah. Ini ngerjainnya dikasih titik dulu. Garis anak kecil. Ini coba, ini tadi yang garis apa? Arah. Oke. Ini jumlah barangnya 10 harganya 12.000, titiknya di mana? Titiknya dulu. Yang ke-12. Kasih titik dulu. Caranya buat gitu, titik dulu. Nah, ayo. Nah, kemudian lagi. Nah, dikasih titik dulu. Setelah dikasih titik-titik, baru dikasih garis potong-potong. Nah, kemudian kasih garis potong-potong. Titik itu. Ayo, gimana, sudah selesai? Tak cek dulu Pak Dwi. Permintaan. Permintaan loh ini. Permintaan tadi dijelaskan. Ini cluenya ini dari ini, pendapatan konsumen terlebih dahulu. Pendapatan konsumen itu tadi Pak Dwi itu mencontohkan ketika hari raya THR, dan di sini sudah ada juga yang sama garisnya. Ini pendapatan konsumen, ini ketemunya yang ini. Itu dicek-cek dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ayo, ini kasih titik-titik dulu, terus digaris. Ya. Harap tenang. Ini sudah selesai. Ini masih kurang dikit. Tadi belum ditambahin. Garis panah. Baris. Kakimu. Nah, bener. Oke. Harap tenang. Karma dia, Pak. Iya, izin kamar mandi boleh. Sudah belum? Ya. Nanti dulu. Iya, kan tadi Pak Dwi kontraknya 90 menit. Ya, udah bener. Tinggal dikasih panah sedikit yang bawahnya. Gini loh. Nah. Dikasih panah. Langsung masuk sini lagi loh. Udah selesai semua belum ini? Atau digaris juga? Harus digaris karena kurva. Digaris. Pak gini ya. Kalau garisnya itu nggak sesuai ini, maksudnya kan tadi kan di gambar itu gini ya. Ayo itu bisa. Nah, enggak. Kalau ini ya nggak titik-titiknya. Nggak apa-apa. Garisan. Tapi gini. Atau gini, yang Gini. sepadan sama titik-titiknya. Sepadan sama titik-titik gini. Nah. Dah belum kelompoknya Aziza? Benar, dah. Kasih panah ya kan Pak? Iya. Udah selesai semua ini kelompoknya ngerjainnya?
Udah belum? Putra, kelompoknya Putra udah belum? Udah. Kelompoknya Davin? Kelompoknya Vito? Sudah. Terus kelompoknya Azizah gimana? Nah, sekarang karena sudah semua, silakan dari perwakilan kelompoknya itu membacakan. Satu kelompok satu soal saja. Kelompoknya Davin, dibacakan jawaban nomor 1. Ayo berdiri. Berdiri. Bawa. Permintaan pasar. Tenang. Yang lainnya agak keras ya bacanya. Anas. Permintaan pasar, permintaan individual, kurva permintaan, permintaan efektif, selera konsumen, permintaan harga barang, jumlah penduduk, besarnya pendapatan, permintaan absolut, kualitas barang, manfaat, permintaan potensial. Terima kasih Mas Anasta. Jumlahnya dapat berapa teman-teman soal yang nomor 1? Utuh 12 semua ya? Udah 12. Oke. Sekarang soal nomor 2. Soal nomor 2. Silahkan Mbak bacakan. Salah satu perwakilan dari kelompok. Ya. Cara bacanya gini. Permintaan itu adalah jumlah barang. permintaan pasangannya, terus dibacain apanya? Permintaan Pak. Tenang, biar teman-temannya pada lihat. Yang lainnya mohon diperhatikan ya. Ayo Mbak, silakan dibacakan. Permintaan ada pasangannya adalah jumlah barang yang ingin dibeli pada tingkat harga tertentu adalah dan waktu tertentu. Harga barang pasangannya adalah sepatu merek H 250.000 mengalami penurunan harga menjadi 125.000. Pendapatan konsumen pasangannya adalah jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan suatu barang akan mengalami kenaikan. Kurva permintaan pasangannya adalah garis horizontal merupakan garis yang menunjukkan jumlah barang yang diminta atau Q. Permintaan efektif pasangannya adalah membeli makanan dan minuman di kantin ketika istirahat. Terima kasih. Perhatikan semuanya. Soal nomor 2. Permintaan itu pasangannya apa? Ayo bareng-bareng. Permintaan pasangannya apa? Jumlah barang yang dibeli pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Romi. Kelompoknya Romi, Pak Dwi ingin melakukan klarifikasi pada bagian pendapatan konsumen. Pendapatan konsumen itu pasangannya apa? Pasangannya pendapatan konsumen untuk dari kelompoknya. Ayo, Romi. Ini loh Romi. Kelompokmu pasangannya bagian pendapatan konsumen. Kalau kolomnya masuk yang mana? Dibacakan. Pada kolom pendapatan konsumen, pasangannya adalah pada kolom jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan suatu barang akan mengalami kenaikan. Baik, terima kasih Romi, benar sekali. Karena pada dasarnya apabila pendapatan masyarakat bertambah, maka keinginan untuk membeli suatu barang juga akan meningkat.
Ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Kesimpulan belajar pada hari ini adalah kita telah mempelajari permintaan efektif, permintaan potensial, permintaan absolut, permintaan individual, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan kurva permintaan. Lalu apa nilai sosial dari kita belajar? Dari pembelajaran hari ini, kita juga mengetahui hal yang menyebabkan harga di pasaran naik turun. Dengan begitu, kita harus bijak dalam mengelola keuangan. Setelah kita belajar tentang permintaan dalam ekonomi, kita sekarang bisa tanggap terhadap tren barang ataupun jasa yang sedang viral dan tidak mudah terjebak oleh barang-barang murah yang kualitasnya masih diragukan. Selain itu, dengan belajar mengenai permintaan efektif, permintaan potensial, permintaan absolut, kini anak-anak sudah bisa apabila ingin membeli suatu barang, sudah dapat mengkategorikan dan menyusun skala prioritas untuk kedepannya. Baik, pembelajaran pada kali ini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang bertanya, maka Pak Dwi gantian yang bertanya kepada anak-anak. Dalam permintaan terdapat permintaan individual, permintaan pasar, permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Bara, permintaan yang sering Bara lakukan adalah permintaan apa? Khususnya kalau di sekolah. Permintaan efektif, Pak. Kenapa kok permintaan efektif? Permintaan yang dapat direalisasikan, contohnya jajan di kantin dengan uang saku yang dimiliki. Oke, selanjutnya adalah informasi tentang pembelajaran yang akan kita lakukan selanjutnya. Ayo, hadap depan semuanya. Materi permintaan itu satu paket dengan materi penawaran dan harga. Pada kali ini kita sudah belajar tentang materi permintaan. Apabila besok kita sudah mempelajari ketiga materi tersebut sangat bermanfaat dan dapat dijadikan referensi oleh anak-anak dalam melakukan kegiatan ekonomi, baik di rumah, di sekolah, atau dimanapun. Karena kita sudah mempelajari tentang materi permintaan khususnya pada hari ini. Sehingga kita bisa melakukan analisa terhadap permintaan-permintaan yang akan anak-anak lakukan khususnya dalam kegiatan ekonomi. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, adakah yang mau memimpin berdoa? Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Terima kasih.